Sama seperti hari ini juga kayaknya kita bisa banget kalau ngobrol sama wanita yang satu ini. Betul sekali ya. Ini aku mau bilang dulu ke Kak Tiara. Kak Tiara, selama aku gak ada kemarin banyak sekali testimoni dari warga nih. Iya. Dari sesama host dan dari anak-anak dalam juga katanya kalau ada Kak Tiara mereka gak usah menggunakan otak mereka. Mereka chill, mereka santai aja. Semua beban di pundak Kak Tiara. Kita lihat juga Kak Tiara di sini gak bawa apa-apa Detikers ya. Semua sudah di prosesor Gold Medium Intel 7 itu ya. Benar. Di kepalanya beliau ini. Anda tahu di hari pertama dia di sini, Kenapa? satunya laptop, satunya iPad. Jadi dia sambil dia Cross. siaran, dia sambil kerja juga untuk yang luar. Jadi dia langsung laporan report apapun. Betul ya. Jadi Info apa ordal ya. Info ordal. Info A1. Tapi itu enaknya, tiba-tiba ada keluar foto-foto yang belum pernah terbit dimanapun, di Baik. sini tayang. Jadi mungkin Detikers semuanya tuh Kak Tiara keluarkan dulu di on air baru Iya. habis itu ditulis artikelnya. Jadi Betul. kita sekian menit lebih cepat. Bahkan kemudian saya baru tahu kalau kemarin sore tiba-tiba di hijack ke Detik Sore juga. Oh, Mungkin baik. Detik Sore yang merasakan bagaimana enaknya ketika memiliki Kakak Tiara di sini. Betul, mengusung kesuksesan Detik Pagi Iya. bersama Tiara. Inginlah mereka mencoba peruntungan juga. Bener. Ada info ordal yang disampaikan ke Detik Sore nggak ada ya? Nggak usah ya, ke Detik Pagi aja Oh ya? gitu ya. Iya. Mending Kita ada yang pagi persaingan aja. di sini ya. Betul, betul. Jadi betul. info ordalnya disimpan Betul, sampai betul. pagi. Bener. Kita ceritanya berita yang se-fresh mungkin ya. Fresh from the oven. Betul, pagi hari. Kak Tiara, gimana nih hari ini kabarnya di hari terakhir pendaftaran ini ya, Pilkada? Terakhir pendaftaran kayaknya agak siap-siap standby yang sampai malam gitu ya. Bener. Beberapa di daerah kayaknya ada yang info-infonya daftarnya baru malam gitu kan. Tapi ada beberapa daerah juga yang karena udah ramai kemarin gitu. Jadi hari ini kayaknya agak-agak landai, agak-agak slow. Oke, ini kan kalau misalnya tadi terakhir kita ngobrol sama teman-teman dari Jawa Barat. Ya. Untuk wali kota pendaftarannya ada yang 19.30 kan Nah, rencananya iya. kan. Nah kalau misalnya untuk daerah-daerah yang lainnya, apakah kemudian akan ada kejutan-kejutan yang mungkin bakal bikin kita shock gitu misalnya? Yang terbaru mungkin karena kemarin ya di tengah-tengah proses pendaftaran yang 3 hari ini ada perubahan mendadak peta pilkada di beberapa daerah gitu kan, karena ada beberapa calon yang mendadak mundur atau mendadak diganti gitu kan. Mendadak dangdut nggak ada ya? Nggak Mungkin ada. enggak Belum ya? dangdut belum. Udah Christian Sugiono dulu. Bener, berhasil dapat lagi. Berhasil. Alhamdulillah banget. Lanjut. Kayak misalkan di Tangerang Selatan gitu kan, yang paling dekat sama kita dari Jakarta gitu, yang info kabar mengejutkannya kan saat pasangan Riza Patria dan Marcel mundur dari Ya. pencalonan, dan bahkan akhirnya partai-partai yang tadinya mendukung Riza Marcel ini akhirnya mendukung calon lain, yaitu Pak Benyamin Daphni dan juga Pak Pilar Saga gitu. Bahkan kemarin Marcel di Tangsel juga langsung memberikan dukungan gitu kan, berikan dukungan langsung gitu. Jadinya sekarang kalau di Tangsel itu adanya 2 pasangan calon. 2 pasangan calon itu ada yang tadi Pak Benyamin Daphni dan Pak Pilar Saga, dan juga pasangan kader PKS, Pak Ruhama Ben itu yang diusung oleh PKS. Jadinya tadinya kayaknya bakal 3 atau berapa, ternyata jadinya 2. Dan yang terbaru juga informasi tadi pagi bahwa ternyata Pak Benyamin Daphni ini akhirnya jadi kader Gerindra. Oh ya? Iya, Gabung jadi Gerindra? gabung Gerindra. Tadinya dia? Kalau nggak salah dia tidak berpartai tadinya ya. Oke. Jadi terus gabung Gerindra. Dan memilih kendaraannya akhirnya di Gerindra Iya. ya. Oke, berarti sekarang tuh syok-syoknya selain yang kayak siapa aja tiba-tiba muncul, tapi siapa yang tiba-tiba batal juga lumayan mengejutkan Iya. ya Kak Tiara. Tapi untuk kita, misalnya buat aku sendiri warga Tangsel gitu ya, ini good news and also bad news at the same time. Good newsnya mungkin kita jadi kayak, oh ya udah semakin mudah untuk memilih karena tinggal 2 pasangan aja kan. Tapi susahnya adalah karena ya semakin kecil lagi nih pilihan-pilihan yang mungkin bisa kita pilih gitu ya. Karena kan kita akan menentukan dari visi misinya mereka, tujuannya seperti apa, mereka mau bawanya ke arah mana, sehingga pilihannya tidak terlalu banyak sekarang gitu. Itu Padahal kan dia. kemarin kita mungkin bisa Tangerang Selatan jadi wilayah Tawa misalnya, karena ada Marcel kan sekarang mungkin gagal gitu. Karena mungkin sebetulnya ini kita nggak bisa bawa bercanda untuk memilih pemimpin ya. Loh kan, tapi biasanya kalau misalnya pemimpin buka dengan pantun, kalau Marcel bisa buka dengan stand up komedi kan. Jadi kita dengerin pidatonya mungkin bakalan kayak wah. Bener. Tapi nggak boleh instastory karena Nggak materinya boleh. biar bisa tetap dipakai di tempat-tempat yang lain Betul, ya. betul. Kak Tiara, selain Tangsel gitu yang mungkin masih ya bisa dibilang deket-deket sama Jakarta ya, agak geser lagi mungkin ke Jawa Barat ya. Ini juga ada isunya katanya Pak Sandiaga
Sandiaga Uno juga akan dijagokan sama PKB Nah, gitu ya. iya, Sekuat sempat apa muncul sih juga. suaranya Pak Sandiaga Uno di Jawa Barat emangnya? Nah, nama Pak Sandiaga muncul di bursa pilkada tuh memang sempat muncul beberapa waktu lalu gitu ya. Tapi ya timbul tenggelam. Nah, ini memang terbaru karena kan di Jawa Barat awalnya sudah ada Pak Deddy Mulyadi yang daftar kan di hari pertama. Kemudian ada Pak Saiku dan Pak Ilham Habibie yang kalau nggak salah tadi pagi daftar udah. Nah, jadi ada parpol yang belum mengusung nih, ada PDIP dan PKB. Memang awalnya kan info-infonya mereka akan barengan nih gitu. Mereka barengan mengusung gitu kan. Tapi terus kemarin sempat muncul juga dari PKB bahwa ya ada aspirasi juga nih gitu kan, karena dengan putusan MK itu kan syaratnya lebih rendah nih ya. Jadi mereka bisa ngusung sendiri, nggak harus joinan gitu. Nah, makanya PKB sebenarnya memunculkan nama Pak Sandiaga Uno pernah dulu gitu kan. Nah, sekarang muncul lagi karena ya katanya ada aspirasi kader, aspirasi pendukung gitu. Nah, kita lihat juga kayaknya untuk Jawa Barat hari ini masih sebenarnya sampai detik terakhir sih. Iya benar. Karena dari PDIP juga belum ada fix gitu. Fix kita akan siapa gitu. PKB juga belum ada fix gitu. Apakah mereka akhirnya akan sendiri-sendiri, akan joinan gitu, atau namanya ya mungkin tadi nama Pak Sandiaga muncul, tapi ada juga PKB ada nama lain sebenarnya, nama kadernya sendiri juga. Kita lihat aja karena tadi ya kayaknya malam-malam juga masih rame KPU-nya kalau hari ini. Yang penting belum sampai jam 12 ya. Itu kayaknya sampai orang pada Isya juga masih pada tuh ya. Betul. Tapi kalau boleh tahu ada nama lain selain Sandiaga Uno yang diusung PKB siapa sih Kak? Ada Jabar? namanya Pak Acep Adang. Acep Adang. Jadi dari kadernya juga. Ini kalau kita misalnya lihat ya. Pak Sandiaga Uno beneran naik buat di Jawa Barat ya kayak menarik ya, karena Kang Emilnya tiba-tiba Jakarta. ke Jakarta. Tukeran. Tadi ya tukeran Tukar kan. pemain ya. Tukeran pemain di Minimal situ. kita bisa lihat kayak RK ya, for me ya, personally tuh RK tuh Jabar banget dan pas Sandiaga Uno tuh Jakarta banget. Iya itu gitu. dia. Apakah mungkin kalau misalnya beneran terpilih gitu ya, mereka berdua bakal meeting berdua untuk ini sebenarnya diapain sih gitu, saling sharing aja. bagi Oh, dulu Iya tuh bener. ya. Guys gimana sih kemarin Tuh. kalau gua gini, lo kemarin gimana gitu. Cek urang mahnya Kang Sandi. Iya. It's time for you to shine. Jadi- Ngobrol. Jadi tukeran ya, Bang Sandi jadi Kang Sandi, Kang Emil jadi Bang Emil. Eta, itu perubahannya. Tapi berarti ya siap-siap aja teman-teman reporter ya yang ada di Jawa Barat mungkin akan begadang hari Syok-syok ini juga ya. ya. Soalnya kita juga masih nggak tahu itu kenapa sih Kak Tiara, maksudnya apakah kemudian karena Jawa Barat salah satu lumbung yang besar juga kemudian sampai akhirnya masih ditahan-tahan gitu ya, atau seperti apa sampai saat ini belum ada namanya sama sekali. Mungkin ya tiap parpol juga punya strategi sendiri gitu ya. Termasuk kemarin setelah putusan MK itu strateginya mungkin bisa berubah juga gitu. Tapi pasti mereka juga melihat bagaimana supaya kan tujuannya untuk menang di daerah itu ya. Melihat misalkan oh sudah ada satu calon yang diusung banyak parpol gitu kan. Apakah kita menguatkan dari ini kader sendiri, apakah kita joinan gitu. Salah satu juga daerah yang ini masih kayaknya mungkin sampai malam gitu ya pendaftarannya adalah Jawa Timur juga. Iya, Ya. baru Khofifah sama Emil kan Iya. ya. Tapi dari PKB kan udah ngusungin Luluk Lukmanul nih. Nah. Dan juga kayaknya seperti yang yakin banget soalnya kata mereka dari kacamata melihat rivalnya tuh kayaknya mana sih rivalnya, terutama Khofifah kok kayaknya gak ada prestasi. Jadi semacam yakin banget nih dengan yang diusung ya Luluk Lukmanul ini. Apakah ini juga sepertinya akan ada pendaftaran di malam nanti nih Luluk Lukmanul dari PKB? Kalau dari PKB infonya jam berapa tadi masih ada, tapi yang udah pasti malam itu malah dari Bu Risma. Oh. Bu Risma dari PDIP. Tapi udah fix ya. Nah, Bu Risma udah fix, tapi kemarin tuh sempat ada beberapa perbincangan soal nama cawagupnya gitu. Oke. Jadi nama cawagupnya sempat beredar, nama yang ini, nama yang ini. Nah, jadi kayak beda-beda atau berubah-ubah dan karena memang belum fix beberapa hari terakhir ini. Nah, tadi pagi tuh ada informasi yang terakhir kalau udah diberitakan katanya ini udah nama final nih. Ada nama final adalah salah satu tokoh memang di Jawa Timur juga namanya Gus Hans. Jadi katanya itu yang udah nama final banget nih gitu Oke. ya. Nama final banget yang akan mendampingi Bu Risma dan daftarnya nanti malam. Oke, ini yang berarti yang skripsi versi ini sangat final, udah Fix banget banget. fix, nggak bisa diganti lagi itu Siap ya. print. Siap print Siap itu ya. print. Oh itu ya, kita lihat lah berarti nanti malam. Moga-moga nggak ada perubahan dari pagi ini sampai malam ya. Jangan siap print sampai edited gitu. Dalam Oke. kurung satu. Nah, Teman-teman, ada yang udah pakai baju warna merah aja tiba-tiba nggak jadi. Ingat, kita Bener. belajar dari pengalaman yang sudah-sudah.
Jangan sampai kita kena prank ya. Gitu dia. Setuju sekali ya. Sama ada juga Mbak Tiara mungkin agak geser lagi tentang ini ya yang mundur-mundur gitu ya. Mm-mm. Selain tadi kan heboh-heboh yang di Tangsel yaitu Marcel gitu. Ini juga apa dari Mangkunegara ya. Katanya ada yang bilang ada sesuatu nih kenapa makanya mereka-mereka ini tuh mundur serentak. Kalau yang di Mangkunegara seperti apa sih Kak infonya? Nah, kalau di Pilwalkot Solo nih ya, Mangkunegara 10 Gusti Bre, itu juga lumayan mengagetkan karena namanya kan juga sudah cukup beredar lama gitu ya. Gusti Bre akan maju didukung oleh sejumlah parpol gitu. Ternyata ada perubahan, katanya Gusti Bre memutuskan untuk mundur dari pencalonan. Akhirnya ada nama baru yang dimajukan yaitu Mas Respati. Ya. Yang dia juga sebelumnya sempat muncul juga di bursa gitu kan, sempat punya beberapa rekam jejak juga di Solo. Nah kemarin kalau dari beberapa pemberitaan dari pihak Gerindra juga yang salah satu mengusung sempat mengungkap katanya obrolan-obrolan sama Gusti Bre gitu sebelum akhirnya pencalonan itu nggak jadi. Katanya ada misalkan faktor keluarga, katanya ada juga termasuk bahwa pemilihan penggantinya ini juga hasil diskusi dari Gusti Bre dan juga Mas Gibran juga. I see. Ada peran Mas Gibran juga katanya untuk memilih si penggantinya ini. Nah kita lihat aja harusnya sih berarti ya didaftar ini hari ini ya. Apakah siapa tahu mungkin Gusti Bre ikut nganter atau gimana walaupun gak jadi maju kan. Katanya sih akan mendampingi terus katanya. Nah Kita lihat lah. Sama kayak Marcel ya, tetap mendukung siapa calon yang majunya kan Betul. berikutnya. Kak, tapi ngomongin soal kenapa ya kayak dari pusat tuh sepertinya kan mereka udah ajak tapi kayak ke bawah-bawahnya tuh kayaknya masih pada pusing gitu. Sama kayak tadi kan di Bali juga kan ada yang koalisinya Kim tadinya gabung tapi di sini di level pilkadanya tuh pecah gitu. Apakah memang karena ada faktor ini perlakuan serentak juga Kak jadi pusing sendiri gitu merekanya? Mungkin kayaknya ada itu ya perubahan strategi juga sih mungkin ya. Dan tiap parpol tadinya misalkan ada yang mau bareng-bareng gitu kan. Dan gak bisa dipungkiri juga ya tadi lagi balik lagi ke putusan MK gitu kan. Putusan MK itu kan membuka peluang lah parpol mengusung sendiri, calon lebih banyak gitu. Dan pada akhirnya kan melihat jelang pilkada ini pas pendaftaran parpol juga melihat mana nih yang kemungkinan besar kita bisa menang gitu kan. Oke. Kan nanti takutnya kalau udah didaftarin nih kan kalau tadi dari KPU udah pernyataan juga kalau parpol udah daftarin calonnya nih udah masukin suratnya itu suratnya nggak bisa ditarik lagi tuh gitu kan. Jadi there's no way out ya. Iya gitu kan. Nah makanya mereka mungkin ya udah nih di last minute ada beberapa pertimbangan yang mungkin pengurus daerah juga ada konsultasi dengan pengurus pusat gitu kan. Atau pengurus pusat juga punya strategi misalkan saya mau fokus di beberapa daerah-daerah yang ini, daerah-daerah tertentu atau yang lainnya. Oh I see ya makanya mungkin itulah menjadi penyebab banyak yang pada daftar last minute ya. Yes. Daripada gua kayak udah submit gak bisa diambil mending tunggu dulu Tunggu aja dulu. jangan buru-buru daripada salah submit. Iya tapi kalau misalnya kita ngeliat juga kemarin ada yang sempat bimbang begitu ya. Satunya adalah Krisdayanti ya untuk Oh, wali kota iya. Batu ya. Betul itu kan sempat Ini juga gak jadi ya? jadi akhirnya jadi daftar lagi. kemarin ya Oh kan. my god. Itu Maju dia. mundur cantik. Itu kayaknya cuma cantik. sepersekian menit ya. Karena Iya. begitu naikin Instastory, diturunin, diajak ngobrol, tiba-tiba kemarin daftar katanya ya. Iya naik jeep Naik jeep jeep. daftar ke KPU. Oh itu juga seru tuh. Ini juga ada ya maju mundur maju. Apakah dia Libra gitu? Nggak tahu, Enggak ya. kita juga nggak pernah tahu, Nggak tahu ya kan. kan. Oke, ini ngomongin tentang kotak putih lah ibaratnya gitu ya, kotak kosong nih. Ini kan ada kayak di Jawa Barat misalnya cuma ada satu nih sekarang, sampai dengan saat ini yang daftar nih. Yes. Itu tuh ada kemungkinan gak sih kemudian ada kotak kosong lagi untuk tahun ini? Kalau di Jawa Barat kan walaupun yang udah resmi daftar satu, cuman hari ini udah ada yang daftar lagi kan, Pak Ilham Habibie sama Pak Saiku gitu kan. Kalau yang sejauh ini daerah yang sudah hampir pasti dan jelas kota kosong itu adalah di Surabaya. Iya, Wakil Surabaya ya. Jadi karena Pak Eri itu didukung 18 partai politik yang saat ini. Wow. Ya. Kokoh sekali ya. Jadi kemarin sih ya kalau di sempat wawancaranya gitu ya,
ya apa namanya, ya udah kota lebih berat gitu kan bilangnya. Tapi ya kita lihat juga mungkin memang dinamika di tiap daerah berbeda gitu kan. Ada mungkin daerah-daerah yang ngerasa wah calon ini sudah yang paling kuat atau paling oke, hingga parpol-parpol juga mungkin ya nggak bisa nyari lawannya kali ya atau gimana, akhirnya ikut semua mendukung. Dan itu kalau nggak salah termasuk di Surabaya juga pemberian dukungannya sampai saat-saat terakhir gitu, sampai akhirnya parpol-parpol ngasih dukungan semua ke calon Pak Eri Cahyadi ini. Tapi kok tuh bisa ya 18 partai ya? Maksudnya itu cowok-cowoknya bagus banget tuh. 18 partai loh, semuanya dukung satu pasangan Dukung calon yang satu sama kan? pasangan calon. Gokil loh itu. Nah, selain di Surabaya juga ada beberapa daerah lain sih yang memungkinkan kota kosong, tapi tentu saja pasti kan dari KPU-nya kita tunggu sampai hari ini, siapa tahu ada calon lain atau kemungkinan yang berbeda gitu. Kak, kalau lawan kota kosong tuh kayak ibaratnya auto menang apa gimana sih jatuhnya? Nggak auto menang juga. Jadi nanti kalau di surat suara gitu ya, kita sebagai pemilih akan dihadapkan pada 2 kotak gitu. Kotak yang satu ada Si wajah Anu. paslonnya, kotak yang keduanya nggak ada gambarnya gitu. Jadi ya tetap aja pemilih memiliki hak gitu, mau nyoblos si calonnya atau nyoblos kotak kosong gitu. Kalau kotak kosongnya menang gimana, ya itu nanti ada apa namanya, proses-proses selanjutnya. Oh, jadi nggak langsung kayak dia menang telak solo gitu Enggak, ya? dia tetap ada pemilihannya gitu, tetap ada pemilihannya. Dan kalau nggak salah, kalau misalkan di satu daerah yang daftar juga misalnya cuma satu gitu, dari KPU juga ada proses-prosesnya. Misalkan dicek persyaratannya, kalau ternyata persyaratan kurang bisa jadi ada dibuka lagi untuk melengkapi kelengkapannya gitu. Pernah ada kejadian nggak Kak di suatu daerah yang melawan kota kosong, turn out kota kosongnya yang ternyata lebih banyak dicoblos? Ada pernah Di mana tuh? di Makassar kalau nggak salah. Kemudian ya. yang terjadi apakah diulang lagi pemilihannya? Waktu itu akhirnya ya udah daerah itu dipimpin oleh penjabat atau pemimpin sementara sampai pemilihan berikutnya. Oke, ini breaking news sedikit gitu ya. Dari Jawa Barat, Dadan Derajat katanya mundur dari Pilwakot Bandung karena sakit ya. Dinyatakan bahwa Dadan ini mundur karena kondisi kesehatannya menurun. Walaupun sebelumnya sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Demokrat untuk maju di Pilwakot Bandung sebagai bakal calon wali kota bersama Dadan Rizawardana yang tunjuk PDIP sebagai bakal calon wali kota. Udah ada pernyataan juga dari kandidatnya secara langsung gitu ya. Walaupun seharusnya hari ini memang pendaftaran ke KPU Kota Malam Bandung, betul, tapi ya akhirnya harus dicari penggantinya sehingga ditemukanlah nama Arief Wijaya, di mana ditunjuk langsung oleh PDIP dan juga Demokrat. Oh, oke, berarti kan Dadannya yang mundur, Arifnya tetap maju begitu ya. Oke, karena tadinya gue kira kalau Dadannya cabut juga berarti pendaftaran cuma sampai sore aja tuh yo, siang dan sore aja. Bisa jadi. Tetap ada ya. Lagi ini sebagai informasi bahwa ini tuh akan terus begitu ya bergulir sampai dengan nanti malam tepat di jam 23.59. Nah, kita nggak pernah tahu nih perubahannya akan seperti apa. Bisa jadi kayak gini nih, baru 2 menit yang lalu soalnya tayang ya. Jadi perubahannya tuh lumayan cukup signifikan. Betul, ya. bahkan perubahan terjadi di hari H Iya. Ini ngomongin cawe-cawe juga nih, Mbak. Kan dengar-dengar kan dari Gusti Bre yang mundur, kemudian ditunjuklah ada pernyataan yang keluar tuh, Mbak. Dibilangnya ini memang hasil rekomendasi dari Gibran dan juga Gusti Bre. Ini kok Gibran masih ikut andil tuh gimana sih? Nggak, maksudnya seperti kemarin misalnya kita lihat. gitu, apa is it common? Betul, gitu, karena kita ngelihat juga kan kayak kemarin tiba-tiba dianterin gitu kan. Sepertinya tuh memberikan dukungan yang sangat luar biasa dan seolah-olah kayak gue tuh memperhatikan banget nih sebagai pengganti gue nanti akan seperti apa, yang nerusin bakal kayak gimana gitu. Mungkin ini juga ya sebagai Gibran sebagai mantan wali kota Solo gitu ya, ada perhatiannya gitu menyiapkan penggantinya atau seperti itu. Memang kalau di Solo sendiri sosok-sosok seperti Gusti Bre kita juga tahu kan selama Mas Gibran memimpin Solo ya erat gitu hubungannya antara Pemkot Solo dan juga Puramangkunegaran gitu kan. Kemudian mereka juga sering kegiatan bareng dan ya kita tidak tahu obrolan di baliknya seperti apa gitu ya. Apakah ada peran maksudnya dari Mas Gibran di balik perubahan peta pilkada Solo ini gitu kan. Tapi memang yang pilkada Solo ini untuk lawannya pun juga kalau nggak salah last minute juga gitu kan.
karena dari PDIP harusnya kan dia yang akan mengajukan lawannya. Nah kita lihat juga apakah PDIP akan mencalonkan misalkan wali kota Solo petahana sekarang yang dulu kan wakilnya Mas Gibran tuh. Dulu wakilnya Mas Gibran, ketika Mas Gibran akhirnya mundur, kemudian dia menjadi wali kota. Nah apakah PDIP juga akan mencalonkan sosok yang bersangkutan gitu. Nah memang ini ya kadang di beberapa daerah kan yang jadi fokus misalnya provinsi gubernur gitu ya. Tapi memang salah satunya yang wali kota Solo ini jadi perhatian juga gitu kan. Karena selain ini tadinya wilayahnya Mas Gibran gitu ya. Kemudian kan juga Solo identik dengan keluarga Pak Jokowi gitu. Dan ternyata mendadak di menit-menit terakhir ada perubahan seperti ini gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri ya Pilwakot Solo ini jadi fokus juga gitu. Jadi perhatian dinamikanya. Jadi highlight banget ya akhir-akhir ini ya. Karena ya kalau kita lihat juga Mangkunegaran 10 tuh kayaknya seolah-olah udah nempel dari kemarin-kemarin dan seolah-olah memang akan kemudian ibaratnya bergabung begitu ya bersama pemerintahan, tapi ternyata enggak. Itu dia. Katanya sih karena restu ibu. Ya, Juga ya katanya salah satu yang disampaikan oleh pengurus Gerindra di Solo katanya terkait keluarga juga. Tapi aku setuju banget. Emang kalau warga Solo tuh sama orang tua emang harus lekat banget ya. Iya teman-teman Jawa ya pasti kan harus sungkem ya sama mbah, sama ibu juga gitu. Doa ibu sepanjang masa kan soalnya ya. Nah Kak aku mau balik ke Jakarta nih. Aku gak tahu sih dari kemarin-kemarin kan udah bahas apa belum sih. Tapi calon independen Jakarta ya. Pong Rekun itu katanya hari ini daftar ini juga benar. ya. Ya, katanya hari ini mau daftar. Tapi info jamnya belum tahu sih, makanya kayaknya reporter masih nunggu apakah siang, apakah nunggu sampai malam. Nah, kita lihat aja hasilnya gimana. Oke kalau RK-nya kan udah daftar. Kalau satu lagi tuh siapa yang Pak Pramono Pak Pramono Anung juga udah juga. Jadi tinggal nunggu hari ini yang dari independen Yes. aja ya. Ada kemungkinan nggak tiba-tiba mundur? Iya karena ternyata RK tidak akan melawan kota kosong kan katanya itu ya. Nah, kita lihat juga sih sejauh ini sih kalau dari pernyataan dari KPU-nya ya masih ada rencana untuk mendaftar hari ini gitu kan. Kalaupun misalnya mendaftar, apakah mungkin tiba-tiba tidak jadi ditetapkan? Karena kan sampai dengan saat ini permasalahannya cukup panjang ya. Salah satunya penggunaan KTP yang katanya Yang enggak, tercatut. mencatut nama-nama. Nah, yang terakhir itu adalah dari Bawaslu. Bawaslu juga kemarin sempat memanggil pasangan ini gitu kan ya. Nah, KPU juga waktu itu kalau nggak salah menyatakan ya kita tunggu juga hasil dari Bawaslu seperti apa. Oke. Jadi memang masih ada proses di Bawaslu, tapi mereka apakah bisa mendaftar bisa gitu dan kita tunggu apakah bagaimana pendaftarannya hari ini di KPU di hari terakhir. Oke, di era politik yang sedang seperti ini ya kayak gimana tuh ngejelasinnya sedang seperti ini. Tapi tiba-tiba muncul independen dan nama baru ya, maksudnya bukan kontestan lama gitu Kak. Jakarta tuh seperti apa sih pemilih Jakarta melihat fenomena ini Kak? Tentu saja kalau ini harus lihat misalnya analisis atau survei terbaru ya karena ya kalau ngeliat survei yang lama bahkan nama-nama yang baru ini belum ada gitu kan. Kayak misalkan kemarin muncul nama Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno tuh belum ada di survei yang sebelum-sebelumnya gitu. Termasuk ya Pak Anu sendiri nggak pernah sama sekali muncul ya? nggak pernah karena kan memang namanya tidak ada di bursa dan beliau juga mengakui dia tidak pernah muncul di TV atau ngapain karena kerja-kerjanya di balik layar gitu. Kecuali dulu Ardhito Pramono pernah tidak Astagfirullahaladzim. sadarkan diri dan mengaku beliau anaknya Pramono Anung. Ya aku nggak ikutan. Enggak dulu, tapi kan pernah di media. Itu kan kalau Pernah. ngomongin dia pernah muncul di media, karena disebut Pernah. orang lain. Pernah. Jadi ada free endorse ya dari seorang seniman gitu. Terutama di media-media yang ya lambe-lambean ya. Itu ramai sekali ya. Iya ya bener Kak, karena kayak semacam jujur ya buat aku yang bukan orang Jakarta juga, maksudnya bukan KTP Jakarta, kayak out of the blue ini tiba-tiba muncul nih nama ini gitu Kak. Apa sih yang menjadi pertimbangan partai pengusungnya untuk mengusung nama ini? Kalau Rano Karno kan kita semua tahu dari kecil anak Betawi asli ya. Nah dalam kemarin perannya. dari PDIP juga ada pernyataan juga gitu kan ditanya kenapa nih akhirnya mengusung Pak Pramono gitu. Misalnya kenapa bukan Pak Ahok, kenapa bukan Pak Anies gitu. Salah satu alasan yang disebut adalah karena ini menjadi jalan tengah katanya gitu. Menjadi jalan tengah. Kemudian ada juga beberapa analisis misalkan yang menyebut bahwa ya mungkin PDIP mementingkan bahwa calon yang diusung di daerah-daerah saat pilkada ini adalah memang yang memegang ideologi PDIP gitu. Oh, kirain yang mau diatur.
Tapi kan harus satu tujuan sama ketumnya memang. Iya Kalau kan? tidak satu tujuan nggak bisa Benar, kayaknya. Mbak Tiara udah kayak, aduh kenapa gue ada di sini ya Iya. Allah. Mulut gue orang depan gue ngeri Aku banget. terdiam. Apakah itu yang menjadikan alasan Bang Anies tidak jadi maju akhirnya bersama dengan si Merah? Gak ada pernyataannya kan, katanya ada di Instagramnya Detikcom. Udah ada pernyataannya dari jubirnya Bang Anies. Kenapa Makanya tidak di follow. bersama? Follow. Di follow udah. Ada. Iya. Heeh. Detikcom Coba juga pengen jangan lupa di-on-airin follow. aja. Gak apa-apa, kita emang gitu harus 360 ya. Jadi Iya, biar benar. nanti nyambung. Benar. Follow benar. Instagramnya kita, follow TikToknya kita juga gitu. Dan X jangan lupa ya. Dan X juga jangan lupa, karena memang serba-serbi dari Pilkada 2024 yang lagi ramai saat ini akan terus berlanjut sampai dengan nanti malam tentunya. Karena ini adalah hari terakhir dari pendaftarannya Pilkada serentak yang dilakukan satu Indonesia gitu ya. Dan mungkin Detik Sore nanti akan membahas juga mengenai siapa-siapa saja yang akan mendaftar langsung ke KPU gitu ya. Dan tentunya sampai dengan nanti malam dan besok kita akan update lagi. Kak Tiara, Oke. terima kasih banyak sudah Betul, bergabung sama kita di sini. sama-sama. Besok tentunya masih ada, karena kita masih akan membahas secara lengkap ya kan. Iya, hari terakhir di minggu ini ya. Kak Tiara, nanti kalau tadi pagi, ntar sore ada pertanyaan-pertanyaan yang sama kayak tadi kita, bilang aja, ih semua jawabannya udah kali di pagi. Nah, tadi." biar 360, biar Jangan 360. nanya Jadi lagi. gitu, kalau misalnya jawabannya akan bisa disaksikan di tayangan Detik Pagi, Iya. akan tayang nanti sore gitu. Jadi nanti orang nontonnya Detik Paginya. Bener gitu, Mm-mm. makanya nonton pagi nggak tadi gitu Kak. Bener. Tapi harus- Edo sama Mae makanya kalau udah di pagi gak usah di ke sore lagi. Astagfirullahaladzim. Betul. Iya, Mbak Tiaranya capek. Choose your fighter dong, jangan Mbak Tiara lagi, Mbak Tiara udah di Iya. kita. Bener. Ada namanya Mas Torik. Biasanya sama Mas Torik. Iya. Iya, makanya tiba-tiba kok jadi Mbak Tiara. Iya. Oh karena di pagi dia asik banget, jadi dia jadi ke sore Betul, sekarang. betul. Gitu caranya. Uh-uh. Sekali lagi terima kasih Mbak Tiara udah gabung sama Makasih, kita Kak ya. Tiara. Sampai ketemu besok ya. Aku sudah Kita tembak. membuktikan ya dengan adanya Kak Tiara, aku nanya apa aja dijawab semua. Enteng, ini gak dipakai, ini gak Iya, dipakai enteng teman-teman banget. yang ada di sana juga, gak usah ngisi amunisi. Nggak usah. Pertanyaan apa ini nggak ada, Betul. ya kan? Detikers, tapi nggak usah khawatir karena di minggu ini kita masih tersisa besok Yes. di hari Jumat dan tentunya kita akan kembali lagi menemani dari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Itu dia Detikers. Besok tentunya masih akan hangat dengan berita-berita terupdate seputaran dunia politik ya. Tapi kalau pengen lebih update lagi tentang berita-berita politik, dibuka aja Detik Newsnya ya Kak Tiara ya. Iya dong. Itu nanti bakal banyak sekali informasi-informasi yang ada di sana. Bahkan kita punya segmen khusus Detik Pilkada ya. Kalau Betul. dilihat itu semuanya udah ada. Jadi kita mau pamit duluan. Follow, jangan lupa. Iya, jangan lupa ya untuk tetap keep in touch bersama dengan berita-berita terbaru terutama seputar politik tadi. Di follow di Instagram, di X, di TikTok juga @detikcom, sama di YouTube juga jangan lupa di subscribe, sama akunnya juga Detikcom. Alright, kalau gitu saat ini kita bertiga pamit. Terima kasih Detikers, sampai ketemu besok di Detik Pagi. Jangan Jangan tidur lagi. Thank you guys.